Sekarang bilang Wakanda, Konoha kan tak boleh, tak boleh sekarang, ganti, gitu ya. Ada di daerah sana itu ibu-ibu yang kalau anaknya libur sekolah, mereka kewalahan, kebingungan, merasa susah, karena merasa anaknya mengganggu kebebasan. Ini kan namanya tidak cinta, karena kalau orang cinta itu rindu pengen bersama, rindu pengen bertemu. Nah, ibu-ibu mungkin kalau di sini yang rutin Ustaz Hilman ya. Sebulan sekali ketemu. Misalkan jadwal sebulan sekali Ustaz Hilman datang, beliau berhalangan. Ini qadarullah, Ustaz Hilman lagi ada safar ke luar negeri, jadi beliau nggak bisa ngisi. Bulan depannya izin lagi, misal pergi lagi ke luar negeri. Ibu yang maaf sayang sebagai murid kepada guru pasti rindu, betul? Rindu udah 2 bulan nggak ketemu di Jakarta yuk. Ke Bogor ya, rindu itu begitu, ya, rindu. Jadi orang cinta tapi dia merindu, orang cinta dia kangen. Itulah Nabi kita. Cinta itu bukan karena kelebihan orang yang kita cintai. Ibu, kalau kita bicara dahsyatnya cinta Nabi, apakah Nabi tahu kelebihan kita? Oke. Apakah Nabi tahu bagaimana tahajud kita? Apakah Nabi tahu baca Al-Quran kita? Tidak. Ibu, Nabi tidak tahu, tapi Nabi merindukan kita. Kenapa? Islam. Ya, Islam. Selagi mau bersama sesama Islam, maka Nabi mencintai, Nabi merindukan. Artinya kalau kita cinta itu ibu bukan karena orang ini punya kelebihan. Aku senang ya sama Ustaz Tansi itu karena Ustaznya muda misalkan. Muda misalkan, misal. Ya. Udah tua saya. Udah sepuh. Ibu ya, misal. Jadi ibu, oh saya cinta sama Ustaz Tansi karena ilmunya. Misal itu kan kelebihan semua ya. Maaf, lucu, berilmu, gelarnya tinggi, materinya enak, ganteng, kasep, soleh, lembut. Itu kan kelebihan semua ya. Lah, rupanya dahsyatnya cinta Nabi bukan karena Nabi tahu kita punya kelebihan, tapi oh ini orang Islam, ini sama agamanya sama aku, maka Nabi cinta. Jadi ini sampai masya Allah ibu ya. Nabi mencintai itu bukan karena kelebihan, tapi karena apa? Oh ini Muslim. Ini mau ceramah di masjid kami. Ini mau datang jauh-jauh dari Jogja naik kereta. Ya di stasiun mau cari kendaraan online nggak bisa, susah. Itu lagi diperbaiki jadi susah. Loading lama sampai 3-4 kali cancel. Akhirnya kita jalan kaki keluar gitu ya. Ada yang nawarin jemputan, saya bilang enggak usah, saya mau bolang. Ibu tahu bolang ya? Jadi saya kayak anak kuliah pokoknya, pakai kopi, pakai kaos gitu ya. Ada saya itu videonya kan, pakai tas gitu ya, kayak anak kuliah pokoknya. Jadi orang-orang tanya mau kemana? Ya agak muda. Dahsyatnya cinta Nabi ini luar biasanya. Nabi itu mencintai walaupun tidak bertemu, tetap mencintai. Nabi itu mencintai, beliau merindukan, bahkan tidak tahu lebihnya apa, hebatnya apa, tetap cinta. Ini Nabi Muhammad SAW. Bu, maaf. Kalau cantik, Khadijah itu tidak lebih cantik daripada Aisyah. Aisyah itu cantik ini. Kalau maaf fresh, masih muda, Aisyah tentu lebih muda daripada Khadijah. Kulit bersih, belum ada skincare, ya. Maka kulit Aisyah lebih bersih daripada kulit Khadijah. Kenapa? Ini penting. Jadi kulit itu bersih, tidak harus perawatan, gitu ya. Jadi Bunda Aisyah ini suka mengkonsumsi makanan yang sehat. Beliau itu salah satu yang beliau makan konsumsi adalah timun. Nah, timun itu banyak efek positif. Aisyah ini cantik, kelebihannya banyak, masih muda, perawan, tapi tetap Nabi ini sangat mencintai Khadijah.
sangat mencintai Khadijah. Bahkan sampai suatu hari Aisyah ini cemburu, betul? Ya Rasulullah, kenapa Anda menyebut seorang wanita sudah tua, tidak terlalu cantik, kulitnya gelap, sudah meninggal dimakan tanah? Padahal Allah gantikan dengan wanita yang cantik, kulitnya bersih, masih muda, masih perawan. Kenapa kau sebut-sebut namanya? Wanita cemburu wajar ya? Wajar ya Ibu ya? Wajar. Misalkan Ibu punya suami kasep, tinggi, putih, ganteng, badannya bagus, berotot gitu ya, perutnya sispek, kaya, Ibu dikasih uang jajan sebulan 90 juta. Setia, romantis, soleh, setia. Ya. Kan kalau kayak gitu kan suaminya enak ya, kaya raya, SPBU 7 gitu ya. Kamu pulang-pulang dia bawain Louis Vuitton, pulang-pulang bawain Gucci gitu ya, Gucci kentong maksudnya. Ibu punya suami kayak gitu tuh luar biasa ya rasanya ya, Ibu, luar biasa. Tapi ini loh lihat, ya, apa yang dipertontonkan oleh Nabi dengan para istri-istri beliau. Nabi ini Bu, maaf kalau kita nanti ada bab itu yang kita sampaikan. Nabi itu kalau boleh kita gambarkan, Nabi itu perutnya sispek, dadanya bidang, bahunya bagus. Nabi itu badannya itu berotot, kulitnya glowing. You know what the meaning of glowing? Glowing. Nabi kan nggak pernah perawatan. Nah, karena saya belum punya cabang di Bandung, saya boleh cerita lah. Saya ini punya skincare ini. Kan nggak ada di Bandung, benar? Saya tidak ngiklan, saya cuma cerita saja. Ibu, zaman Nabi sama zaman kita, kenapa pada masa dulu tidak ada skincare, tidak ada krim? Ya, tapi kok kulitnya bagus-bagus, kenapa? Pertama makanan. Jadi rupanya Ibu, makanan yang tinggi kandungan minyak itu menyebabkan kulit itu kusam. Bakwan. Jangan dilanjut ya. Cukup. Terus rupanya kulit kita ini mengelupas setiap 28 hari sekali. Dan mengelupasnya ke dalam, jadi harus dibersihkan. Parahnya pada masa kita polusi, sementara pada masa Nabi belum ada mesin, jadi udara belum kena polusi, masih sehat. Jadi jangan bandingkan kita sama masa Nabi. Ya, Ibu pengen cantik, terus Ibu bilang gak usah perawatan, wudhu cukup. Ya cukup, ya minimal pakai krim lah. Yang penting jangan pakai krim abal-abal. Ya, ada dokternya, kan gitu ya. Krim pagi, krim malam, selesai. Pakai facial wash, terus tadi dia tahu glowing ini. Ibu, itu kan Nabi sebagai suami, betul? Ibu bayangkan, Ibu punya suami, Ibu Nabi itu 1 bulan 1 istri jajannya 90 juta. Oke. Jadi orang cinta itu dari gambaran ini, Nabi mencintai keluarga beliau. Apa bentuknya? Maka Nabi memberikan yang terbaik. Bu, awal-awal nikah sama suami karena masih cinta, Ibu pasti pengen terlihat cantik, betul? Suami itu gitu loh Pak, ini mumpung ada bapak-bapak, walaupun bapak-bapak ada, maaf boleh. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, aku menyukai merawat diri sebagaimana aku suka istriku merawat diri untukku. Jadi Islam itu mengajarkan kalau kita cinta berikan yang terbaik. Bayangin Bu, Ibu punya suami memberikan, maaf tanda kutip, rezeki yang terbaik, makanan yang terbaik, baju yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, sesuai kemampuan suami, betul? Terus sebagai pribadi sikapnya terbaik. Nabi itu Bu, di rumah ditanya kepada Aisyah, Ibunda Aisyah, Nabi kalau di rumah gimana? Nabi itu di rumah ambil makan sendiri, ambil minum sendiri, cuci baju, ikut bantu nyuci, ikut bantu ngurus anak. Nabi itu menjahit sendal putus sendiri, menyahit baju sobek sendiri. Kata Aisyah, Nabi itu melayani diri sendiri. Nabi tidak ngerepotin istri, karena Nabi sayang sama istri. Kan kita melihat dahsyatnya cinta Nabi kan.
Kalau tadi kita bicara tentang Nabi sangat merindukan, sekarang kita lihat Nabi itu karena sangat besar cintanya, Nabi berikan yang terbaik. Ya. Ibu maaf, bolehlah terangkan-angkan ya, menghayal boleh ya? Bolehlah menghayal kita ibu-ibu punya suami layaknya Nabi. Ganteng, glowing, bersih, wangi, sispek, dadanya bidang, bahunya lebar, gitu ya. Soleh, baca Al-Qurannya bagus, romantis, gak repotin. Di rumah gak pernah, minum kemana gak pernah, baju kemana gak pernah. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi itu Pak mijitin istrinya. Berat juga kan? Kata ibu-ibu yang suami gak ada, alhamdulillah suami gak ada. Sempat kalau ada ditagih, ya ditagih. Ibu, Nabi itu sangat mencintai, tapi sebaliknya sebagai istri, karena istri-istri Nabi sangat mencintai Nabi, apa yang dilakukan? Nabi gak minta disiapin, ya. Sangat jarang yang cerewet. Bawel, ya. Bu, menurut penelitian kan ibu-ibu itu minimal sehari berbicara 16.000 minimal. Normalnya 20.000 kata, maksimal kalau ibu sebagai pembicara itu 24.000 kata. Sementara laki-laki maksimal sehari 9.000 kata, maksimal. Jadi bayangin 9.000 kata sudah habis di kantor, di jalan, pulang ke rumah ibu hanya curhat udah gak pas. Jadi kalau kita mau melihat meneladani cinta Nabi Muhammad SAW agar maaf cerewetnya hilang, bawelnya hilang, ke anak, ke suami, apa yang ibu bisa lakukan? Ada solusinya. Bestie. Jadi Nabi itu membolehkan istrinya punya bestie. Bestie itulah tempat ibu menghabiskan 20.000 kata ini. Di kafe, di mall, tempat kajian, Ustaz dulu datang. Begitu pulang ke rumah istrinya anteng. Gitu. Jadi orang mencintai itu memberikan yang terbaik. Allah tidak pernah memberikan yang biasa. Allah selalu memberikan yang terbaik. Dan Allah menciptakan kita sudah yang terbaik. Mungkin surat ini sering kita dengar, surat At-Tin ayat keempat. Kami yakin kita sering dengar. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu luar dalamnya sudah yang terbaik. Masya Allah. Terbaik. At-Tin ayat keempat. Allah itu cinta Bu sama kita, cinta banget. Allah tuh sayang banget sama kita, maka diberikan yang terbaik. Nabi itu Bu sama istrinya sayang banget, sama umatnya sayang banget. Sebelum meninggal yang diingat itu ummati, ummati, ummati. Nanti di hari kiamat, ketika sudah hari kiamat, Nabi menyebut ummati, ummati, ummati. Bahkan Nabi menyimpan satu doa mustajab yang itu hanya beliau pakai nanti di hari kiamat untuk mendoakan ampunan untuk kita. Ibu kalau baca buku ini sendirian, ibu mesti gitu kan? Oke? Kalau cinta, dia berikan yang terbaik. Ustadz itu bukan cinta sama jamaah, sayang sama jamaah. Maka ustadz itu kalau duduk gak puas berdiri, pakai jas gitu biar ketok rapi gitu kan. Padahal saya pengen pakai baju kaos dalamnya, pakai topi gitu kan, pengennya kayak gitu itu. Kan flyernya pakai topi kan ya Bu ya. Pakai turtleneck gitu kan itu ya. Janganlah ini di masjid pakai koko aja. Toh ibu-ibu kajian ini, ibu-ibu motif yang sudah resmi. Kayak jago manten. Ibu-ibu bahaya kalau pakai baju kaos nanti bahaya gitu kan ibu ya.
memberikan yang terbaik. Pada ustaz-ustaz yang ceramah itu Bu, kalau ibu tahu dia punya masalah, dia punya problem, dia punya macam-macam dinamika kehidupan, betul? Ada yang naik kereta apinya tidur gak nyenyak, lehernya sakit, betul? Karena bukan orang Bandung jadi suhunya beda, kan gitu ibu ya. Tapi tadi demi jamaah yang dicintai dan disayangi, wah tetap aslinya tenggorokannya mungkin kering gitu kan. Udah minum tadi, udah sejak tenang, sudah minum ya. Nah, cinta itu memberikan yang terbaik. Ibu-ibu pun sama. Ustaz sopo iki, kalau sopo iki ini bahasa Jawa, bahasa Sundanya siapa? Ustaz siapa? Nah, tapi kan karena ibu tadi loh menyayangi karena agama Allah, walaupun tidak kenal, memberikan yang terbaik aja. Ibu maaf. Di dalam ilmu sains, kalau kita senyum itu menggunakan 15 otot wajah, tapi kalau kita cemberut itu menggunakan 45 otot wajah. Rumusnya makin banyak otot dipakai itu makin cepat keriput, makin cepat tua. Indonesia menempati negara ketiga di Asia dengan penuaan dini tertinggi. Karena banyak lebih tua dari usianya. Paham itu? Awal juga. Awal muda. Suamimu bilang gitu. Senyum. Kok senyum? Paksa. Nah, saya senyumnya tidak ikhlas, saya senyumnya terpaksa. Gimana? Boleh. Tidak harus ikhlas dulu, betul? Kasihan kan? Kenapa nggak senyum? Gak ikhlas, boleh kan? Ada orang sudah mau kelelep, tolong, maaf saya nggak bisa nolong. Kenapa belum ikhlas? Ibu-ibu yang berbahagia. Okay. Jadi Nabi itu sangat mencintai kita, maka beliau berikan yang terbaik. Kalau kita meneladani cinta Nabi, maka kita berikan yang terbaik. Ibu-ibu Masya Allah pakai gamis, pakai jilbabnya Masya Allah ya. Ya sudah cantik-cantik, gelis gitu ya. Gelis susah. Nah, ibu-ibunya sudah memberikan yang terbaik. Itu namanya cinta. Cintanya bukan karena apa-apa, cinta karena agama kan itu. Kemudian Nabi itu dahsyatnya cinta beliau, luar biasanya ini Nabi. Kecil kebaikan orang dihitung besar, besar kesalahan orang dihitung kecil. Oh keren ya? Hah? Keren. Kenapa Nabi begitu Ustaz? Nabi itu mengikuti apa yang diberikan contoh oleh Allah. Hadis ini dari Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa saja yang berniat baik-baik tapi lakukan karena suatu halangan, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Allah catat pahala sempurna di sisi. Ibu tadi di rumah datang ke sini pengen sedekah. Qadarullah. Di jalan ada orang menyedihkan. Ibu kasihan. Ya udah ibu kasih. Ibu bikin 2.000, tapi rupanya 20.000. Kan 2.000 sama 20.000 sekarang mirip-mirip. Padahal 20.000 itu tadi untuk kota infak sebenarnya. Itu merugikan motif begitu kan. Canda. Ya. Ada koper juga. Oh berangkat kita berarti ini. Berangkat. Siapa yang mau punya? Oh ini ibu ini motif ini. Apa ini salah? Oh gitu. Kalau mas begini ya. Oh gitu. Saya pikir itu NCT atau BTS gitu. Ya. Nabi bilang kalau kita berniat baik-baik ibu niat sedekah 20.000 di kajian kan niat boleh ya? Qadarullah di jalan ibu ngasih pikirnya 2.000, tapi rumah masuk 20.000. Maka Allah catat ibu sedekah di sini 20.000
di sana 20.000. Amin. Mantap. Lanjut kata Nabi, "Wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu hasan asyra hasanat ila 700 dhifin ila adfin katsiratin." Kata Nabi, kalau kita berniat baik, kita lakukan, Allah balas 10 sampai 700, bahkan lebih dari 700. Masya Allah. Suami ibu ngasih uang 1.000, tapi apresiasinya kayak 10 juta. Makasih suamiku yang ganteng, suamiku yang kasih, Yang soleh. soleh, alhamdulillah. Suaminya bilang, kamu ngecek enggak? Aku belajar melihat kecil itu besar, kalau itu baik. Ya, hidup suami nggak mancung, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bersyukur aku mas. Ya, ibu. Sama bu, suami itu bu, kalau cinta, kalau sayang sama istri, istri cuma bikinin teh, tapi apresiasinya sak langit bu. Masya Allah, istriku yang cantik, bikinin teh masya Allah. Diminum, lupa ngasih gula, enak. Tidak pernah aku minum teh sebaik ini. Tadi karena cinta, benar? Oke, ibu. Orang kalau cinta itu seperti itu. Kecil baik dianggap besar, dinilai besar. Bahkan baru niat saja sudah dianggap ada. Ibu ingat baru-baru nikah atau masa pacaran, yang pernah pacaran ingat? Hah? Telat dijemput. Terus maaf ya aku telat beb. Itu karena masih pacaran, masih ada cinta. Gak apa-apa. Mungkin macet. Karena sehari-hari. Karena masih Cinta. sudah menikah lama, cinta lama-lama mulai hilang. Suaminya telat, maaf ya aku telat. Dasar kamu yang telat. Karena cinta sudah hilang. Kalau ada cinta itu kok enggak apa-apa. Yang penting sudah niat tepat waktu. Tidak tepat waktu mungkin ada halangan. Ibu kalau anaknya dapat rankingnya jelek, maaf ya ranking aku jelek, enggak apa-apa. Itu diajarkan oleh Nabi kita. Nabi kita itu gitu bu. Ada laki-laki tua ngasih anggur, anggurnya itu nanti. Ya. Ini laki-laki tua Yahudi dikasih anggur. Nabi duduk sama sahabat-sahabat, Yahudinya ngasih, duduk sama-sama duduk. Nabi makan sampai habis. Begitu habis, Yahudinya senang pergi. Nabi itu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, engkau ini kok nggak biasanya? Biasanya kalau punya makanan yang seperti itu dikasih-kasih. Lah kami kok nggak Nabi? Aku khawatir kalau kalian makan anggur itu, kalian cemberut karena bisa ya makan anggur asam? Enak. Kebaikan kecil dianggap besar. Itu Nabi kita bu. Ya, sahabat itu cuma ngasih apa dinilai besar. Sahabat minta doa didoakan, akhirnya masuk surga kan gitu ya. Jadi Nabi itu melihat kecil kebaikan orang tuh besar. Nabi melihatnya. Ya, itu Nabi kita. Yang itu yang harus kita contoh. Dan tapi sebaliknya Nabi itu bu, kalau ada orang punya salah besar dianggap kecil. Ya, ada orang salah besar dianggap kecil. Hindun, ya Hindun ini terkenal kisah beliau ketika perang Uhud. Paman Nabi Hamzah terbunuh, ya kan? Itu kan budaknya Hindun kan? Yang jantungnya, wah dalam satu riwayat dimakan loh. Saking jengkelnya Hindun sama Hamzah. Tapi begitu Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, Mekah ditaklukkan, kemudian Hindu masuk Islam. Nabi terima? Nabi maafkan? Maafkan. Sakit loh. Ya. Nauzubillah, paman kita dibunuh itu sakit loh. Betul kan? Diusir dari kota itu sakit betul.
Tapi begitu masyarakat Mekah masuk Islam, diterima? Terima. Dimaafkan? Maafkan. Maaf, ada satu buku judulnya Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku. Judul buku sama boleh googling itu ketemu. Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku. Bu, dalam buku ini ada bab begini. Kalau suamimu terpleset, dia jatuh cinta dengan wanita lain, mulai kan? Bu, percayalah, laki-laki baik itu masih banyak, paham ya? Masih ada, ya. Nah itu harus dan mudah-mudahan itu laki-laki ibu, suaminya ibu, gitu ya. Nah, ini dalam buku ini ditulis begitu. Bila suamimu jatuh cinta kepada wanita lain, dia kasmaran, pengen bahkan nikah lagi dengan wanita lain, dan kamu sebenarnya tidak mau diduakan. Oke? Dalam buku itu ditulis begini, ini lihat, besar dianggap kecil, coba lihat. Jangan tinggalkan suamimu. Jangan tinggalkan suamimu sendirian, jangan biarkan. Selamatkan suamimu. Ya. Jadi kalau na'udzubillah itu ada teman ibu cerita, selamatkan suami, diselamatkan. Bu, laki-laki terpleset itu manusiawi. Yang lebih muda, lebih cantik, lebih fresh dari ibu banyak. Betul. Apalagi di Bandung. Ya, saya cuma jalan ke Indomaret dari hotel itu. Ada hafalan habis gitu ya. Muncul gitu ya. Saya pikir ikut kajian mereka. Nah, di sini. Gitu ya, masih muda-muda begitu ya. Saya makan buah yang di fresh sana itu loh ibu kan ada yang fresh di Indomaretnya. Makan buah mas, kok hilirmu di astagfirullah ya Allah. Gitu ya. Manusia. Kadang sekali astagfirullah, sekali astagfirullah, 3 kali astagfirullah, 4 kali, 5 kali alhamdulillah. Bu, Ustadz itu manusia. Bu, Ustadz kalau merasa suci itu salah. Ustadz kalau merasa hebat benteng itu salah. Ustadz kalau bilang, saya tidak pernah melihat istriku. Oh, ibu-ibu perempuan semua. Nah, tapi ibu tadi loh, laki-laki baik itu masih ada. Na'udzubillah, kalau ada laki-laki yang beristri, kok dia terpeleset mengidamkan seorang wanita, maka si istri yang mencintai suami tidak boleh melepaskan, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh membiarkan. Selamatkan. Selamatkan. Caranya bagaimana? Bangkitkan lagi rasa cinta suami dan istri. Masya Allah. Ibu, gini-gini kami yang berdiri di sini pernah pernah jadi pembicara di luar, salah satunya di Dubai. Kan ada yang umroh plus Dubai, tapi itu umroh. Kalau saya jadi pembicara pernah ke Dubai. Di Dubai itu Bu, ada kementerian yang khusus membahas tentang rumah tangga. Khusus. Jadi kalau laki-laki nikah dapat 70.000 dirham, wanita nikah dapat 70.000 dirham. Saya lupa 70.000 atau 7.000. Itu kalau dirupiahkan, dua-duanya dapat 1,5 miliar. Kalau kita nikah kan maaf loh, tenda, porsi, catering, seragaman. Pokoknya habis nikah itu pusing. Aduh, udah ditagih gitu ya. Tapi nggak semua. Ada juga yang mampu, Allah berikan kemudahan, kan gitu Bu ya. Tapi kembali ke Dubai tadi, saya tanya, kenapa ada kementerian khusus membahas itu? Rupanya dibahas. Rupanya output karyawan-karyawan hebat di luar itu lahir dari rumah tangga yang baik-baik. Ibu kalau sayang sama suami, suaminya dijagain, dicintai itu dijagain, berikan yang terbaik agar suami tidak. Jadi biar suami ibu tuh kayak Bakhrudin Yusuf Habibi dulu. Bakhrudin Yusuf Habibi, kata beliau, dulu aku memikirkan bahwa setia itu tidak melihat orang lain. Tapi sekarang aku sadar setia itu bukan tidak melihat orang lain, tapi setia itu melihat orang lain
alam bawah sadar kita memikirkan pasangan kita. Masya Allah, itu saja. Jadi siapapun yang lewat, kalau ibu kan lewat Remino, ya, lewat Jumbo, Exo, gitu ya. Suamiku yang lebih ganteng, suamiku lebih pokoknya, lebih berat badannya. Ibu. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu beliau sangat mencintai, sangat dahsyat cintanya. Beliau membesarkan kecilnya kebaikan, mengecilkan besarnya kesalahan. Masya Allah. Makanya ingat Bu, Allah itu punya 100 rahmat. 1 Allah letakkan di dunia, 99 Allah simpan di akhir. Untuk apa? Mengampuni dosa-dosa kita, rahmat itu. Jadi besarnya kesalahan kita dianggap kecil. Lihat hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, law ataitani bi qurabid dunya khataya thumma la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hamaku, kalau kamu punya dosa sak bumi, dosa semua, belum sempat bertobat, kamu tidak menyekutukanku, kata Allah, tidak syirik, tidak menduakan Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepada kamu sebumi pula ampunan. Jadi Allah dan Rasulullah mengajarkan ke kita, cinta itu menganggap kecil besarnya keburukan orang. Makanya kan orang yang penuh cinta itu kan kalau lihat orang itu saja benar. Jadi ibu maaf. Kalau ibu pengen lihat orang penuh cinta itu kalau kita malam gitu, Jen. Dia tahu salah dan kurang orang, benar? Dia mungkin tahu ada ibu-ibu itu ciputnya nggak lurus gitu ya, jilbabnya tidak matching sama baju, kan? Misalnya ada, mungkin ada ibu-ibu itu pas ngaji mungkin tadi malam tahajud agak panjang gitu ya, hajat, sholat hajatnya banyak, mungkin kan, tapi dia kan kecil, benar? Kenapa? Sayang, benar? Orang sayang tuh gitu. Ada ibu-ibu kadang habis kajian itu, maaf ya tadi saya ngantuk, tak apa-apa, nanti ngantuk ngaji. Betul kan ibu? Bisa jadi pahalanya lebih banyak, usaha kan? Nah, saya sampai jam berapa? 12. Jam 12. Sampai sore. Iya. Sambil belajar, sambil di situ. Ibu-ibu ya, insyaallah. Oke. Jadi kalau Nabi itu mengajarkan kepada kita cinta, maka cintanya seperti apa? Tadi, kecil kebaikan dianggap besar, besar keburukan dianggap kecil. Kalau keburukan yang besar dianggap kecil, hidupnya jadi enteng, hidupnya jadi plong, enak. Kalau ketemu orang, saya ada jamaah itu di Jogja itu, yang maaf beliau ini pernah berbicara tidak baik tentang saya, salah paham. Tapi beliau bercerita tidak baik di luar, dan itu beliau sampai buat story. Kan biasa ya di negara kita, jangankan si Jokowi aja banyak begitu kan, dosa-dosa aja digituin kan, biasa. Nah ibu, datanglah beliau suatu hari di kajian dan belum minta maaf. Datang di kajian, selesai kajian datang, Ustaz Hansi gimana kabar? Baik. Tetap saja Pak Habib. Ustaz Hansi sehat. Orang-orang di dekat saya pada bilang, Ustaz, ini kan yang kemarin bikin status aneh-aneh itu. Ya tidak apa-apa. Semua orang pernah tergelincir ya ibu ya. Semua orang pernah tidak apa-apa. Walaupun ibu. Tadi itu tandanya apa itu? Sunduk. Oh sunduk. Itu sunduknya kapan itu? Sekarang. Ini maaf banget ibu. Ini dulu itu pernah jadi pemain band. Ya. Pernah di Guna Berkaman di Jakarta. Ya. Pernah jadi penyanyi juga. Jadi saya itu biasanya kalau disuruh nyanyi itu tidak mau, karena takutnya besok diundang bukan kajian. Itu loh ibu. Makanya saya biasanya yang lain saya ikut aja. Nanti kan saya sih mungkin salawat ya nggak kajian ini. Padahal saya amanahnya dari para guru-guru
disuruhnya kajian. Dan dia kan, oh enak salawat sama Ustaz Ramzi. Nanti gitu kan ibu ini kegegeran Ustaz Ramzi. Kan bisa aja. Kan pemain band. Anak band. Anak band. Makanya kadang tak falas-falas kan ibu. Ibu, mau kata difalas-falas kan? Biar tetap biasa. Berarti kita lanjut materi ya? Ibu, ini sudah 1 jam. Belum. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita membahas tentang bahwa dahsyatnya cinta Nabi Muhammad SAW itu Nabi anggap kecil sebuah keburukan yang besar, Nabi anggap besar sebuah kebaikan yang kecil. Dibesar-besarkan. Ya? Jadi kalau ibu suka membesar-besarkan kebaikan orang, itu tanda hatinya penuh dengan cinta. Suka membesar-besarkan kebaikan, makanya jangan ibu dekat sama orang yang suka membesar-besarkan kebaikan keburukan orang. Kami ulangi, jangan dekat sama orang-orang yang suka membesar-besarkan keburukan orang. Kenapa? Hari ini dia besarkan keburukan ibu, keburukan orang ke ibu. Besok dia besarkan keburukan ibu ke orang lain. Oke? Jangan. Nauzubillah min. Kita lanjut. Nabi Muhammad SAW itu ibu cinta beliau sangat besar, sangat dahsyat, luar biasa. Seperti apa cinta beliau? Beliau ini saking luar biasanya, beliau itu pasti menyerupai yang dicintai. Jadi cinta itu menyerupai. Cinta itu menyamakan diri dengan yang dicintai. Allah suka memaafkan, Nabi memaafkan. Karena Nabi Muhammad SAW sangat besar cinta beliau kepada Allah. Betul? Ya. Nabi Muhammad SAW sangat besar cinta kepada Allah. Karena beliau sangat mencintai Allah, maka beliau menyerupai Allah dalam hal tanda kutip sifat. Allah pemaaf, maka Nabi berusaha jadi seorang pemaaf. Allah pemurah, maka Nabi berusaha menjadi seorang pemurah. Datang seorang laki-laki suka tentang sesuatu, Nabi bilang untuk kamu. Datang seorang laki-laki minta didoakan agar usahanya lancar, maka Nabi bersabda, mendoakan usaha beliau satu lagi apa? Dikasih mudah. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau itu sangat mencintai dan beliau menyerupai. Oh, maaf, misalkan Nabi mencintai Aisyah. Aisyah ini masih muda. Masih muda itu berarti fresh. Orang kalau masih fresh itu suka agak energik, betul? Maka Nabi tidak jarang dengan Aisyah lomba lari. Nabi tidak jarang dengan Aisyah itu kadang membuat sebuah permainan. Ya, kalau bahasanya ibu-ibu itu main apa ya? Gitu peta umpet gitu lah ya. Menyerupai. Oke. Oh, jadi Nabi mengikuti Allah karena Allah dicintai. Maka Nabi ketika mencintai keluarga sama di rumah Pak. Ya, karena Nabi itu sangat besar dan dahsyat cinta beliau, maka beliau menyerupai. Maka pulang ke rumah, Nabi melepaskan semua derajat kedudukan di luar rumah. Nabi itu di luar sebagai pemimpin, benar? Sebagai Nabi, dai yang lebih besar daripada dai hari ini yang ada. Nabi itu luar biasa, kebesarannya, kehebatannya, kedudukannya. Nabi menampung 700 ahlu sufa dan menanggung makan mereka. Tapi begitu di rumah, Nabi menyerupai keluarga. Nabi layaknya seperti keluarga. Nabi ikut ngurus anak, Nabi ikut membersihkan rumah, mengurusi diri sendiri. Kasihan istri sudah capek sehari-hari. Ya sudahlah, aku sebagai suami bantu kerjaan istri, Masya Allah. Karena cinta. Karena cinta Nabi yang begitu dahsyat kepada umatnya, maka tidak jarang kita bertemu hadis-hadis Nabi. Nabi itu kalau sahabat itu bilang, ya Rasulullah baiknya begini, kok gitu ya udah ada apa-apa, selagi tidak melanggar syariat, tidak melanggar agama, itu diikuti, dicontoh. Kita kalau kita mencintai Nabi, berarti kita menyerupai, betul? Kita mencontoh, betul? Kita mencocokkan diri.
Ustaz, mencocokkan diri itu seperti apa Ustaz? Nah, orang disebut mencocokkan diri itu kalau kita betul-betul meneladani Nabi dalam cinta, kita ikuti Nabi. Nabi Nuh itu mujizatnya kapal. Jadi kita tidak perlu punya kapal besar. Kita tidak disebut dekat dengan Nabi karena kita punya mobil besar. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, bahkan jin, bahkan menaklukkan angin. Jadi ibu tidak perlu menaklukkan hewan, berbicara dengan hewannya. Nabi Daud bisa menaklukkan besi. Ibu tidak perlu menaklukkan besi. Nabi Isa itu bisa menghidupkan burung yang sudah mati. Ibu tidak perlu menghidupkan burung yang sudah. Kita menyerupai siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa Nabi itu? Al-Quran itu lambang pengetahuan. Al-Quran itu lambang ilmu pengetahuan. Jadi ibu ngaji ini, kami kenalkan, ini kesukaan Nabi, ini kecintaan Nabi. Siapa yang tak sayang kepada anak? Tapi Nabi suatu hari dihadapkan dengan dua hal. Satu, anak dan menantu datang minta ART, membantu rumah tangga, budak. Satu sisi Nabi menanggung hidup 700 ahlu sufa yang numpang di emperan Masjid Nabawi. Mereka di Masjid Nabawi itu belajar agama. Maka terkenal hadis Nabi ini. Nabi berkata kepada Fatimah dan Ali, kalau aku punya budak, aku tidak akan kasih ke kalian untuk menjadi ART, bantuin kerjaan rumah tangga kalian. Aku akan gunakan ini untuk menghidupi orang-orang ahlu sufa. Jadi Nabi itu sangat mencintai ilmu. Makanya wahyu yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca, belajar. Ibu-ibu datang ngaji ini menunjukkan ibu sangat mencintai Nabi. Ibu bikin postingan sebanyak apapun, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Aku cinta Nabi, aku cinta banget sama Nabi, aku cinta 100%, 1000, 3000, 3 juta, 3 miliar, 3 triliun sama Nabi. Itu percuma kalau kita tidak, mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi. Jadi kalau mujizat Nabi-Nabi lain itu banyak, Nabi kita mujizatnya satu, Al-Quran. Maka di mana tempat di mana Al-Quran diajarkan, di situ ibu datang. Nah, yang umum Al-Quran diajarkan itu di mana? Kajian, benar? Ibu datang. Ada kajian di Masjid Trans Studio, datang. Kami lihat di sana juga ada masjid ya. Ada kajian, datang. Ibu, mana ada kajian? Datang. Ibu-ibu, cinta itu menyerupai, cinta itu menyamakan diri. Cinta itu lama-lama jadi sefrekuensi. Ya, mencintai berarti menjadi satu frekuensi. Makanya orang kalau nikah saling cinta itu disebut mirip, benar? Ini suami istri mirip. Kan sering dengar gitu ya? Karena sefrekuensi. Ibu kalau sama suami sudah lama menikah dan cinta itu sefrekuensi, Bu. Sefrekuensi itu artinya gimana, Ustaz? Saling paham, saling ngerti. Enggak diminta itu sudah ngerti, benar? Suami mau berangkat udah siap aja, padahal nggak minta suami. Nggak dipakai nggak apa-apa, emang suamiku dari dulu gitu kok. Kalau disiapin nggak dipakai. Kamu nggak marah? Ya udah, ngapain marah? Terus frekuensi. Tapi kenapa kamu siapin? Ini bentuk bakti kepada suami. Selesai. Perkara diambil atau tidak dipakai atau tidak, ya nanti yang penting siapin. Sefrekuensi. Enak, masya Allah. Ibu yang ngerti suami ibu kan tahu tuh suami suka pakai apa, betul? Dan ibu akan tahu suami ibu sukanya ibu pakai apa, kan itu. Kalau di rumah pakai baju apa, makanya hati-hati, jangan dibolak-balik, gitu ya. Ke daster di rumah. Ya, kalau di rumah itu pakailah baju yang disenangi suami, gitu loh. Jangan di rumah pakai daster bolong, bawa terasi, bawa poncong, gitu ya. Baju kerajaan. Ya, di rumah itu pakailah yang wangi, yang disenangi suami, kan gitu ya. Karena suami suka yang wangi. Sebagaimana saya yakin ibu juga senang kalau suaminya wangi. Coba bayangkan suami ibu bawa mulutnya kayak
bau ketek, basah keteknya lagi, gigi ada cabai, wow. Bayangkan, ya, gak enak kan? Masih gak enak kan? Tapi kan kalau maaf ya, menyerupakan diri dulu. Makanya ada kalimat begini, orang ini orang pembenaran sih, ini pembenaran sih. Kenapa kamu maaf? Kenapa kamu gendut? Nah, suamiku gendut, menyerupakan diri. Nah, karena yang kita bahas akhir bahwa mencinta itu menyerupai itu yang dicontohkan oleh Nabi kita, dan Nabi kita sangat cinta dengan majelis ibu. Kita tidak bisa menyelami dahsyatnya cinta Nabi kecuali kita punya ilmu. Tidak bisa. Satu-satunya cara, cobalah ibu-ibu kalau ada rezeki beli buku Sirah Nabawiyah. Ya, ibu baca, yakin ibu nangis. Ya. Nangis, ibu pasti nangis. Saya cuma baca kisah Nabi yang beliau lahir. Kan di Mekah itu dulu adatnya golongan ningrat, kalau lahir bayi yang nyusui bukan ibunya tapi ibu susu. Tujuannya apa? Membantu orang miskin. Karena kalau jadi ibu susu dapat setoran dana dari bapak si bayi. Ibu dulu ketika Nabi masih bayi, datanglah orang-orang dari seantero kota Mekah untuk mencari anak disusui. Semua orang sudah dapat bayi, ibu susu sudah dapat bayi. Ada satu ibu susu datangnya telat. Kenapa? Keledainya itu kurus kecil, jalannya lambat, jadi datangnya belakangan. Namanya Halimah As-Sa'diyah, dari kampung Bani Sa'ad. Karena keledainya lambat, datangnya lambat, bayi-bayi sudah diambil semua. Mereka lewat kepada bayi yang bernama Muhammad, cuma lewat tok. Kenapa gak ada yang ambil? Ada yang tahu? Tidak punya bapak. Orang gak ada yang mau ngambil Muhammad ini untuk menjadi anak susu, tidak ada. Karena gak punya bapak. Ibu kalau baca bukunya itu sedih, ya kalau saya nangis, kalau baca buku ini bisa nangis. Nah, terus karena tidak dapat anak, Halimah berkata kepada suaminya, Mas, biar jangan sedih-sedih lah. Nah, ada lagi bayi, ada di sana satu, tapi nggak punya bapak. Kalau kita ambil nanti nggak bisa bantu ekonomi kita, malah nyusahin nanti itu. Kata suami si Halimah As-Sa'diyah, tidak apa-apa lah, neng ya, tidak apa-apa neng. Mudah-mudahan jadi berkah untuk keluarga kita. Kasihan, gak ada yang ambil. Diambil karena kasihan. Begitu Halimah As-Sa'diyah menyusukan Nabi, yang tadi air susu Halimah ini dikit, jadi banyak. Keledai yang tadi kurus kecil jalan lambat jadi gemuk jadi cepat. Kambing yang tadi susunya dikit, anaknya dikit, menjadi kambing-kambing yang air susunya banyak, anaknya jadi banyak. Makanya sampai Halimah As-Sa'diyah itu berkata, Muhammad itu cahaya dalam keluarga kami. Sebenarnya umur 5 tahun Nabi Muhammad dikirim ke ibunya Aminah. Halimah tidak mau karena sayang. Ibu bayangkan itu. Sampai sekarang kalau saya menyampaikan kisah bagian itu mesti merinding. Kenapa? Karena gini loh ibu, ya Allah, Nabi kita itu dulu ya dari kecil udah susah. Ya, masih di kandungan ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun ibunya meninggal, tidak pernah diasuh oleh ayah dan ibu. Kemudian umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Hidupnya dengan pamannya Abu Thalib, dia orang miskin. Jadi Nabi sejak kecil itu sudah kerja, mengembala domba. Umur 20 tahun menjadi karyawannya Khadijah. Umur 25 tahun menikah, sempat hidup enak. Sudah itu apa? Begitu diangkat menjadi Nabi, susah lagi. Diboikot, makan rumput, daun. Kita nggak pernah kan tuh ya. Kita ngaji tempatnya megah, ini luar biasa loh ini. Saya nggak tahu tuh harga lampu itu berapa itu, mahal itu. Ya. Mahal itu ibu ya. Kita ngaji tempat semewah ini, gitu loh. Sementara dulu Nabi kita membawa Islam itu susah payah.
Beliau pernah diusir di Taif ketika berdakwah. Coba lihat, lah ibu, rangkaian kehidupan beliau ini itu hanya bisa kita selami satu persatu kalau kita baca. Syukur nanti ada kajian sirah nabawiyah ibu-ibu. Bagus kajian sirah itu bagus. Syukur kajian sirah dan kayak yang kita bahas tadi ada relate-nya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cerita Nabi doang. Ini Nabi, ini cerita beliau, ini aktualisasinya. Nah, itu bagus. Ada bukunya Ustaz? Ada. Judulnya As-Sirah An-Nabawiyah, ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salafi. Covernya warna orange. Gitu ya, ibu-ibu. Sudah jam 11 ibu-ibu. Jemput anak jam berapa? Jam 1? Iya, di flyernya itu loh, tidak ada tulisan jam berapa selesai, yang ada selesai. Selesainya Tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. gitu ya, tahun itu saya tahu aja datang. Masya Allah ibu-ibu, ini Masya Allah kesempatan yang baik. Ibu-ibu sudah mau ngaji dan kami yakin ini ibu-ibu yang datang ini ibu-ibu yang spesial karena kan ya tanda kutip asuransi itu kan belum kondang itu. Saya bilang belum kondang karena nggak tahu suatu hari kayak mana kan ibu ya. Lah kalau kondang nanti mungkin susah kan isi kan. Ibu-ibu mutif minta cek, oh nggak bisa, ini saya lagi roadshow di mana, gitu kan. Gitu loh, ini kan ibu-ibu datang nanti kan yang spesialnya, gitu loh. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan apa ya, waktu yang ibu gunakan untuk yang baik seperti ini betul-betul menjadi kemanfaatan dunia akhirat kita ya. Saya berharapnya seperti itu dan ibu-ibu istiqomah. Mudah-mudahan nanti kajian ini berlanjut terus-terusnya begitu ya. Makin mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita ada sesi tanya jawab. Biasanya ada ya. Ibu-ibu, setelah ini kalau ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Kami kembalikan ke pembawa acara kalau ada. Jazakallah khair kepada Ustaz Transi Al-Indrakiri atas ilmunya. Tentunya menambah kecintaan kita ya Bunda kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Masya Allah. Bunda, maka yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu Rini dari Cimahi. Ya, Ustaz, kan kalau menyakiti orang itu tidak boleh ya. Ya. Nah, bagaimana kalau seorang laki-laki punya istri lagi tanpa setahu istrinya? Ya, itu kan menyakiti ya. Betul. Nah, Sangat sakit itu. nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Terima kasih. Sama-sama. Suara ibu-ibu di sini tuh kayak ibu-ibu yang di TV-TV itu loh. Yang kalau ada pengajian itu loh. Berarti ibu-ibu ini sering ikut yang di TV-TV ya? Gitu ya. Kayak suara ibu-ibu di TV-TV itu loh. Senang nyaring-nyaring gimana gitu ya. Halus nyaring gimana gitu. Kalau saya ini kan orang Sumatera, jadi suaranya kan rock and roll loh. Bebas kotor gitu ya. Ya, ibu-ibu, Ustaz menyakiti orang lain itu dosa. Bu, saking remehnya menyakiti orang lain itu adalah bermuka masam. Bermuka masam itu nyakitin orang itu. Pokoknya kalau Ustaz begitu kajian itu. Assalamualaikum. Bubar. Bubar. Jamaah kami yang di Jogja itu banyak dari Sunda ya, dari Jawa Barat, dari Cimahi, dari Tasik gitu ya. Itu mesti paling apa ya? Maaf Revin. Itu mesti paling ramai sendiri dalam artian ke saya, bukan ngomong sendiri enggak. Tiba-tiba, "Kak saya Ustaznya." Sering kayak gitu. Dari mana Bu? Tasik kok. Orang Sunda. Orang-orang Sunda itu kalau kayak gitu berarti ngikutin hadis Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi kalau kagum itu kasih tahu. Kan gitu ya, sebenarnya kan gitu ya. Nah, Bu, jangankan maaf yang beliau tanya, berbuka masam saja itu adalah dosa. Kan yakin orang kan? Pernah Bu suatu ketika Nabi itu lagi ngobrol sama petinggi-petinggi Quraisy. Terus datang sahabat Nabi tapi buta, namanya Ibnu Ummi Maktum.
Sahabat Nabi yang buta ini nanya kepada Nabi tentang Islam, akhbirni anil Islam. Tapi Nabi nggak suka karena Nabi sedang berbicara dengan pembesar Quraisy. Maka Nabi bermuka masam dan berbalik. Ditegur sama Allah. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ditegur sama Abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berbalik Muhammad. Ja'ahul a'ma, ketika didatangi orang buta. Kata para ulama, kalau bermuka masam kepada orang buta saja ditegur sama Allah karena itu salah, apalagi bermuka masam kepada orang bisa melihat. Sekecil itu dianggap menyakiti orang. Ibu, orang itu tak melihat kita, tapi kita cemberut kepada dia, kita sinis kepada dia, itu menyakiti orang padahal dia tak melihat kita. Apatah lagi orang itu melihat kita. Apalagi seberat tadi, Masya Allah, diam-diam gitu. Tiba-tiba dia ngajak jalan ke Bali, tiba-tiba kasih tiket ke Paris, selanjutnya tiba-tiba dibelikan Gucci, gitu ya. Tiba-tiba dikasih handphone iPhone 15 baru rilis. Tiba-tiba kayaknya dunia ini milik kita gitu di awal-awal tiba-tiba. Padahal biasanya nggak pernah begitu. Setelah itu hati sudah terbang ke langit, enak bahagia, dikasih tahu, Bu, maaf ya, aku sudah nikah lagi. Itu menyakiti, Ustaz, menyakiti. Makanya pemerintah Indonesia membuat aturan. Nikah lagi harus izin istri tanda tangan, betul? Ustaz, kalau saya punya suami, rupanya dia di belakang saya nikah tanpa ada surat dari pemerintah, bisa tidak dilaporkan kepada polisi? Ada undang-undangnya? Ada. Ada. Tapi menurut saya jangan, paham ya. Repot, capek, pusing, malu, betul? Kalau nggak mau diduakan, poligami, tidak mau merelakan, itu sakar putus. Benar? Tapi ini menyakiti dosa. Ya. Ustaz, kata ustaz yang lain ada mazhab yang membolehkan kalau suami nikah lagi diam-diam tak izin istri pertama. Boleh Ustaz, ada tapi sedikit ulamanya. Yang banyak itu tak boleh, harus izin. Ya. Yang diikuti yang banyak tidak boleh. Berarti menyakiti. Berarti itu dosa. Bahkan hukum poligami itu bila mampu hanya sunnah maksimal. Tapi bila tidak mampu hukumnya haram. Kalau tak mampu hukumnya haram. Jadi na'udzubillah min dzalik, ada laki-laki menjadi suami pengen poligami tapi sebenarnya tidak mampu hukumnya haram. Mampu itu minimal 3. 1, ekonomi jelas. 2, ilmu. 3, waktu minimal. Nanti ada yang masukkan bab ranjang. Ya, jangan sampai ke istri pertama datang lesu karena istri pertama usia sudah 55 tahun. Datang ke istri kedua karena usia baru 17 tahun. Semangat ya. Lihat. Datang ke istri pertama. Semangat. Ada. Ini ada ulama yang berpendapat itu termasuk syarat, tapi ada juga yang bilang tidak perlu menjadi syarat. Hanya saja hati-hati karena maaf ibu, kalaupun poligami itu sunnah bagi yang mampu, yang tak mampu tak boleh. Dan katanya itu menjadi pintu surga bagi seorang istri mencarikan suaminya istri lagi. Itu kalau bahagia. Kalau tak bahagia membuka pintu neraka. Ya, paham ibu? Kalau bahagia, tak bahagia jangan. Ya, jangan. Ada jamaah kami, orang kaya raya, ya, rumahnya itu ruang tamunya hampir sebesar masjid.
kaya ya. Dan maaf, di dinding masjid itu tasnya Louis Vuitton, Gucci, Hermes. Dan itu yang 30, 50, 100 itu ya. Orang kaya. Terus ibu, Alhamdulillah bin Zalik, beliau ini sok-sokan. Suamiku udah mampu lah poligami. Kalau kamu mau nikah boleh mas, nikah suaminya. Cuma durasi waktu 3 bulan kalau nggak salah, 20 kilo turun berat badannya. Ibu jangan bilang, wah seru itu, jangan ya. Ini berturun berat badan artinya negatif loh Bu ya. Karena setelah itu beliau itu ya Allah sakit-sakitan. Dulunya kalau ngaji itu yang fresh, semangat, gembira, itu ya happy. Kalau ketemu orang tuh happy, ketawa semuanya. Sekarang tuh gini. Ibu gitu. Jadi bagi laki-laki menjaga hati wanita itu susah. Makanya Allah bilang, Nabi bilang, ulama bilang, wanita kalau mau cari suami satu aja, agamanya. Kalau agamanya bagus, bila dia cinta, istri dijadikan ratu. Tapi bila tak cinta, istri tidak dizolimi sedikit pun. Masya Allah. Ibu-ibu yang punya anak perempuan besok, cari suami untuk anak ibu, menantu, cari yang bagus agamanya. Kata Nabi, fazbar bidzatid din taribat yadak, pilih karena agama. Karena suami yang paham agama ngerti sedekah yang suami keluarkan untuk istri, untuk anak, itu Allah balas 2 kali lipat. Jadi bagi suami yang paham agama, ngasih istri uang itu enteng. Kasih 1 juta nanti balik 2 juta Pak. Paham Ibu ya? Itu loh. Ada banyak pengusaha rekan yang kami kenal, itu rata-rata sangat memuliakan istri. Benar. Yang sukses, yang agamanya baik ya, itu sangat memuliakan istrinya. Jadi sampai ada yang membuat begini, laki-laki yang sukses sebagian besar adalah laki-laki yang memuliakan istrinya, wanitanya, ibunya, anak perempuannya. Itu Ibu ya. Berarti kalau itu dosa, itu tidak baik, menyakiti orang, berarti dia dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sebelah kanan kan ada? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mira dari Ustaz. Izin bertanya. Di sekitar rumah saya itu kan ada banyak mungkin ya anak yatim. Ada salah satunya. Nah, setiap hari kadang datang ke rumah. Kalau ada saya kasih, kalau enggak ya mungkin semampunya gitu ya Ustaz. Tapi ada sebagian orang yang merasa tidak suka gitu Ustaz. Bagaimana cara saya menyampaikan kepada orang yang tidak suka itu terhadap perlakuannya terhadap yatim itu? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ibu-ibu, Ustaz, ada ini ibu-ibu yang memberikan bantuan lah kepada anak yatim atau orang miskin lah. Masalahnya kadang kan memberi, kadang tidak. Ada orang nggak suka. Jadi gini Bu, dalam hukum fisika, setiap ada gaya aksi akan ada reaksi yang sama dan berlawanan. Sederhananya hidup ini, aksi apapun yang kita lakukan, pro kontra pasti ada. Perbuatan apapun, kata-kata apapun yang kita keluarkan, pro kontra pasti ada. Itu pasti. Jadi apapun yang kita lakukan, baik, buruk, selalu ada orang yang pro dan kontra. Apapun yang kita lakukan, baik, buruk, selalu ada orang yang setuju dan tidak setuju. Baik, buruk, akan selalu ada yang memuji dan yang mencaci. Itu pasti ada. Ya, Ibu, kami ini dulunya adalah ustadz yang tidak menjaga penampilan. Karena begitu lulus pondok pesantren, kami menganggap bahwa jadi ustadz pondok saja. Akhirnya ketika diminta mengisi keliling Indonesia sampai ke luar negeri, kami jaga penampilan itu.
pakailah krim pagi, krim malam gitu ya, pakailah spray apa gitu kan, ya. Pakai membersihkan wajah juga. Jadi kalau di pondok sabun badan, sabun wajah sama, sekarang kayak bisa gitu ya, sabun wajah sendiri kan gitu kan. Ada nggak orang yang suka? Ada. Yang suka? Ada. Kalau yang suka, masya Allah, Ustaz sekarang berubah ya. Sekarang saya tambahin bu, selain menjaga itu saya olahraga. Saya sekarang olahraga begitu ada waktu luang, saya olahraga. Orang suka ada, masya Allah Ustaz ya. Ustaz ini adalah teladan, bahkan mungkin kayaknya satu-satunya kata beliau di Indonesia, Ustaz yang ngomong tapi ngelakuin, karena Ustaz olahraga. Ya, mereka itu kan saya tahunya badan saya kan kalau lagi olahraga ya gitu. Nah, itu mereka sampai bilang wah ini bla 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 gitu. Tapi yang nggak suka ada nggak? Ada. Paham? Ini kami lagi bangun masjid. Ada nggak yang setuju? Ada. Masya Allah Ustaz bagus. Dan masjidnya kan tidak kecil tapi juga tidak besar. 22 kali 27, 3 lantai. Nah itu ada yang komentar, ngapain sih? Capek-capek. Tapi ada juga yang masya Allah mudah-mudahan jadi amal soleh. Hidup itu cuma gitu. Ibu datang ke sini cantik, yang setuju Anda, yang nggak setuju ada. Ibu datang cantik kan? Ya? Ada yang masya Allah bu cantiknya, masya Allah. Ada teman kita yang nyenengin ya kalau kayak gitu. Tapi ada juga bu. Ya? Ibu posting jalan-jalan ke London. Ada nggak yang bahagia? Masya Allah jalan-jalan ke London bisa justice dong. Senang karena bisa justice. Tapi ada juga bu, paling pakai korupsi, paling pinjol. Paham ya? Artinya kalau kita sudah tahu bahwa hidup itu akan selalu ada pro dan kontra, fokus kita melakukan kebaikan. Kita bukan mencari pujian orang. Kita tidak mencari pujian manusia, tidak mencari pengakuan manusia. Fokus kita adalah memberikan yang terbaik, memberikan yang baik. Orang tidak akan mau tahu tentang kita. Ya, orang cuma tahu berkomentar. Ya sudah, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, niatnya yang baik-baik, selesai. Insya Allah akan ada masa-masa indah datang kepada kita. Kalau Ustaz Khalid Basalamah itu ceramah gini, Anda selama-lamanya tidak akan bahagia bila Anda mengiyakan semua kata-kata yang datang kepada Anda. Kita hanya bahagia kalau kita bisa filter. Ini baik, ini buruk. Yang baik kita pakai, yang buruk gitu ibu ya. Jadi mengkondisikan diri udah gitu aja. Ustaz, kadang-kadang datang ya Ustaz, sakit, sedih, resah, wajar manusia itu wajar. Apa tindakan yang bisa kita lakukan? Jauhi, jaga jarak. Itu hadis Nabi dan itu ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Wa'arid 'anil jahilin, wa'arid 'anil jahilin. Jaga jarak dengan orang yang seperti itu. Kata Nabi, wada'il awwal. Jaga jarak dengan orang yang bisa nyakiti kita padahal kita sudah berbuat baik. Karena kalau kita terus seperti itu, disakitin terus, lama-lama kita jadi ogah bikin baik. Kenapa? Capek, kan gitu. Gitu ya. Izin satu lagi Ustaz. Oke. Terakhir. Benar dulu. Tenang, saya kira dia dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaan wabarakatuh. bagaimana cara kita agar kita tetap berprasangka baik? Mungkin sedikit dengar. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya di materi itu bagian akhir. Jadi mau tak pakai untuk closing statement tadi. Tapi beliau sudah tanyakan, nah sekaligus ya. Jadi di apa? Kami buat semacam resume gitu. Itu bagian akhir Pak. Tapi subhanallah beliau sudah tanyakan. Ustaz, bagaimana caranya biar kita ini tetap positif? Ya, kan? Tetap husnudzon. Padahal orang menyakitin kita, ngata-ngatain kita, mencaci kita, memaki kita, merendahin kita, menghibah kita, memfitnah kita. Bahkan tidak mengapresiasi kebaikan kita. Kita udah baik nih, tetap saja. Bagaimana biar kita tetap husnudzon, positif, kita ini tetap positif, ini bagus. Jadi dahsyatnya cinta Rasulullah SAW itu ibu, beliau tetap positif walaupun orang berbuat negatif kepada beliau. Ya.
Nabi tidak pernah mengurangi hak orang, tidak pernah mengurangi kewajiban kepada orang. Nah, kenapa? Nabi itu cintanya sangat besar, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Maka walaupun orang negatif kepada beliau, beliau tetap positif. Kok bisa Nabi seperti itu, Ustaz? Ini penting. Ya, ini penting. Ya. Jadi kita yang bisa tetap positif walaupun orang itu tidak baik ke kita, kata Imam Al-Ghazali menganalisa. Kenapa? Yang pertama, orang ini menganggap dirinya banyak salah, banyak kurang, banyak dosa, banyak aib. Jadi kalau ada orang yang nyakitin dia merasa pantas disakiti, jadi gak apa-apa. Bagus sih. Saya kalau baca buku ini, iya. Jadi Bu, kalau ibu tanya Ransi, saya tidak pernah minta harus maaf dijemput ke depan, harus enggak. Kenapa? Saya merasa diri saya orang kecil. Saya merasa diri saya bukan siapa-siapa. Bahkan tadi salah satu CEO yang maaf beliau ini menurut saya orang besar gitu ya. Ya Allah kasih banyak rezeki, banyak karyawan ribuan gitu ya. Dan dekatnya dengan orang-orang besar. Ketemu tadi itu nggak ada saya minta atau udah. Saya bilang udah saya nggak ada. Tadi malam mau ketemu gitu kan. Nggak mau saya cek, kenapa? Jangan-jangan sudah punya schedule, punya jadwal. Jadi kemampuan untuk bisa tetap tenang, tetap positif, tetap bahagia, walaupun orang merendahkan kita, menyakiti kita, itu karena kita merasa diri kita ini maaf bukan siapa-siapa. Kita ini merasa dosanya banyak, kurangnya banyak, salahnya banyak. Kalau kita merasa tinggi, dijatuhkan itu pasti sakit. Tapi kalau kita merasa rendah, dijatuhkan itu, kalau bahasa Jogjanya, boten nopo. Bahasa Sundanya Tesawiyos. Lama-lama nanti saya bisa tenang aja. Ya. Ya. Nanti lama-lama bisa ya, tenang aja. Sering-sering aja buat kajian kita ya. Kode. Yang lama bisa kan? Benar, ini jadi kalau ibu pengen tetap positif walaupun di tengah-tengah kita orang negatif, pertama jangan menganggap diri kita tinggi. Anggaplah kita kurangnya banyak, dosanya banyak, salahnya banyak, ya aibnya banyak, udah gak apa-apa. Itu tidak akan menjatuhkan diri kita sedikit. Kenapa kata Nabi hadis dari Imam Muslim? Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah, tawadhu, Allah tinggikan dia. Merendah aja udah gak apa-apa. Gak usah merasa. Bu, hanya Allah yang lebih tahu. Saya laki-laki, saya merawat diri, saya olahraga, saya macam-macam. Tapi saya tidak pernah merasa spesial itu, tidak pernah. Ya, tidak pernah merasa spesial itu. Jadi kajian di mana-mana itu biasa saja. Diundang menteri, diundang perusahaan besar itu biasa-biasa saja. Ustaz, kami jemput atau datang sendiri? Insya Allah saya datang sendiri, pakai Grab bisa, pakai Gokar bisa, karena saya tidak bawa kendaraan. Tapi kalau mau dijemput, monggo. Nggak ada, oh maaf saya harus dijemput, tim yang berangkat harus sekian, saya hotelnya harus bintang sekian, itu tidak pernah saya. Tidak sedikit, bahkan kalau saya datang itu tidak sedikit, itu saya nginep, saya cari sendiri. Kenapa? Tidak merasa spesial. Paham itu ya? Yang membuat kita sakit, disakiti orang karena kita merasa spesial. Jadi jangan merasa spesial. Satu, yang kedua, lihat orang yang lebih sakit dari kita. Ada, ini kisah nyata. Kisah nyata. Ada seorang istri curhat sama temannya, sama bestinya. Kata si ibu ini, si istri, aku tuh sedih, sakit. Kenapa? Suami ini dulu kalau pergi itu mesti izin, mesti bilang. Sekarang itu kalau pergi kadang-kadang nggak izin. Kata si istri, padahal ingat suami tidak pernah ada kewajiban izin istri loh ya. Yang wajib izin itu istri kan. Jadi karena suami udah biasa baik, giliran suami nggak baik segitu diajarin. Temennya cerita, kamu itu penting. Lah suamiku pergi berhari-hari, berminggu-minggu, gak ada kabar tak kemana sama siapa, handphone nggak aktif. Seketika ibu yang curhat pertama merasa enteng, paham ya? Sakitnya hilang kan? Pas ya. Udah habis. Oh, sungguh.
Terus sedikit dikit. Terus ibu yang curhat ini, kan temannya bilang, kasihan ya kamu. Belum. Suamiku pergi berminggu-minggu gak ada kabar, nggak tahu di mana, entah sama siapa, itu masih mending dia bilang. Aku di rumah sama anak-anak, uang beres masih mending. Kenapa? Tetanggaku anaknya 3 dikasih uang enggak, suaminya selingkuh, suka mukul, suka kata-kata kasar, istrinya kurus. Coba lihat, apa yang membuat kita bisa tetap bahagia, tidak merasa sakit-sakitnya apa? Melihat orang yang lebih menderita daripada Masya Allah. Kalau ibu ya melihat orang lebih susah, hidupnya enteng, betul? Ringan. Jadi ibu ya, Bismillah, mudah-mudahan disakiti kita tetap baik-baik saja. Karena orang hebat itu akan sering disakiti. Karena rupanya cara Allah menaikkan orang, mengirimkan orang-orang jahat untuk disakiti. Disakiti itu membuat dosa-dosanya berguguran. Untuk naik ke atas, beban harus hilang dulu. Dan beban kita itu bernama dosa, gitu? Karena sudah di warning, kita doa ya Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang mohon maaf, pasti ada salah dan kurang. Kemudian terima kasih, matur sembah nuwun, barakallahu fikum, jazakumullah
Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bekasi, pulangnya ke Cipatat. Terima kasih kajiannya Ustadz Ransi, sungguh ilmunya sangat bermanfaat. Sebelum meninggalkan tempat, Ustadz perkenankan ada tanda cinta kami dari Majelis Alim Motif untuk Ustadz Ransi. Kepada jamaah harap untuk tetap fokus membawa barang bawaannya, jangan sampai ketinggalan atau dibawa orang. Oke, dan juga hal tertib meninggalkan tempat ini dan juga sama-sama menjaga kebersihan. Sekali lagi menjaga barang bawaannya. Semoga tadi pergi aman, pulang juga aman, nyaman, semuanya terbahagia. Maka harap tertib ya yang berfoto bersama, kita sama-sama memuliakan Ustaz. Maka yang mau berfoto harap tertib. Wahid, Isnin, Salas, ganti gaya. Wahid, Isnin, Salas, ganti gaya terakhir. Salas. Atur dulu semuanya. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah yang soleh yang tadi menyimak juga kajian ini. Terima kasih juga Bunda Soleha, semoga Allah senantiasa memuliakan di dunia dan di akhirat. Kajian motif berlanjut di tanggal 1 Oktober hari Ahad di Masjid Raya Al-Jabar bersama Ustadz Irfan Rizky Haas, dan juga tanggal 2 hari Senin pagi di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Atas nama panitia, saya Sandra Kemal mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kedepannya kita terus meningkatkan kualitas pelayanan. Terima kasih banyak untuk keluarga besar DKM Masjid Agung Trans Studio Bandung, Motif JNC Cookies, Ina Cookies, dan Kanomas Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.